Oktober 2019. Di sore hari yang cerah, Hasna pergi mengendarai sepeda motor untuk sampai ke tempat di mana ia bekerja. Pada saat itu, Hasna masuk bekerja shift 2. Tidak ada tanda-tanda aneh yang ia alami pada saat itu. Bahkan, saat ia telah sampai di bangunan perusahaan tempatnya bekerja tersebut, ia kemudian menyapa teman-temannya di tempat ia bekerja. "Hai, gimana? Sekarang produksi banyak nggak?" katanya. "Kayaknya sih enggak. Mudah-mudahan." Kemudian bel tanda pergantian jam kerja pun berbunyi. Karyawan shift 1 meninggalkan gedung produksi, digantikan oleh Hasna dan karyawan lainnya yang pada saat itu masuk jadwal shift 2. Masih tidak ada tanda-tanda aneh yang Hasna alami pada saat itu. Menurut pengakuannya bahwa ia sempat bertukar cerita bersama teman-temannya dan tertawa bersama mereka. Sampai saat akhirnya bel tanda istirahat pun berbunyi. Semua meninggalkan pekerjaan mereka. Pada saat itu, Hasna pergi ke musola untuk sholat maghrib bersama. Setelahnya, ia kemudian makan. "Kayaknya produksi sampai jam 8 juga udah beres," kata Hasna. Temannya yang sedang makan hanya menjawab dengan anggukan. "Abis itu kemana?" "Ya, kalau nggak di loker, ke kantin, nonton TV." Singkat cerita, bel masuk pun berbunyi. Hasna kembali bekerja, dan sesuai dugaan, pekerjaannya itu selesai pukul 20:15. Setelah melakukan cleaning, para karyawan ada yang pergi ke loker, ke kantin, bahkan ada yang masih stay di ruang produksi. Hasna, di kantin aja yuk. Kita bikin TikTok," kata salah seorang teman. "Ayo," jawab Hasna antusias. Pada saat itu, Hasna dan 3 temannya pergi ke kantin dengan berencana membuat video TikTok bersama. Di kantin, Hasna melihat ada 3 karyawan laki-laki yang tengah menonton televisi. Karena memang letak satu-satunya televisi di tempat ia bekerja ada di kantin. Karena mereka saling mengenal satu sama lain, mereka pun saling sapa. "Ada apa Hasna kesini?" "Mau bikin TikTok." "Di, mainannya TikTok. Ayo, mau ikutan nggak?" "Nggak ah." Kali ini cerita berbalik. Namanya Dudung, salah satu karyawan laki-laki yang memang terkenal akan kejahilannya. Pada saat itu, ia berencana menakut-nakuti Hasna dan teman-temannya yang tengah berada di kantin dengan menyelinap lewat belakang. Dengan bermodalkan flash HP yang menyala, Dudung menampakkan wajahnya di kaca dengan mimik menakutkan. Sontak Hasna yang melihat ke arah jendela pun terkejut dibuatnya. Tanpa dosa, Dudung berlari. Ia kabur dan pura-pura tidur di loker. Cerita berbalik kembali. Keadaan di dalam kantin sangat chaos. Hasna tidak sadarkan diri, hingga pada akhirnya cerita berbalik kembali. Kini sumber dari salah satu teman wanita Hasna. Hasna tertawa cekikikan dan matanya melotot ke arah mereka yang berada di kantin. Hasna kemudian diangkat oleh Sandria
yang pada saat itu posisinya sedang berada di kantin. Semua teman-temannya percaya bahwa itu bukan Hasna, karena pada saat diangkat oleh Sandria, ia melawan dan hendak mencekik Sandria. Sampailah Sandria di musola, dan kemudian keadaan di sana semakin chaos. Karyawan menjerit karena tahu itu memang bukan Hasna. Mereka percaya bahwa Hasna kerasukan. Istighfar, Hasna, istighfar. Terus dan seperti itu terus teman-temannya berkata kepada Hasna. Hasna kemudian berkata dengan nada seram, "Maksud kalian apa mengganggu saya? Saya sedang istirahat." Singkat cerita, Hasna pun tersadar. Semua karyawan diarahkan untuk pergi keluar dan tidak melamun. Mereka pun berkumpul di depan office. Ada pula yang berkumpul di area pos satpam. Jam pada saat itu menunjukkan pukul 10 malam. Masih ada waktu 1 jam lagi, karena waktu pulang shift 2 adalah jam 11 malam. Tiba-tiba, Eni menjerit ketakutan dan melotot. "Ada yang kemasukan lagi!" teriak salah seorang karyawan wanita. Karyawan semakin tumpah ke sana kemari, karena keadaan semakin menegangkan. Setelah Eni sadar, keluarganya langsung dikabari dan menjemput Eni pulang, karena keadaan Eni lemah sekali pada saat itu. Dudung kemudian dimaki-maki, karena semua ini terjadi penyebabnya adalah dirinya yang menakut-nakuti Hasna, sehingga membuatnya menjerit dan mengganggu penunggu di perusahaan tersebut. Dudung memelas dan meminta maaf kepada semua orang. Tapi lagi-lagi terdengar kembali jeritan dari salah seorang karyawan wanita. Kesurupan massal pun terjadi. Ada 4 orang yang kesurupan secara bersamaan. Kali ini tidak bisa diatasi. Security menelpon HRD dan kemudian menyuruhnya membawa ahli supranatural untuk menetralisir karyawan yang kesurupan tersebut. Bel pulang berbunyi. Semuanya buru-buru absen dan pergi meninggalkan area perusahaan. Dudung ditahan dan dimintai keterangan tentang apa yang sebenarnya terjadi, karena semua orang menyalahkannya. Dudung pun kemudian diberikan surat peringatan atas kelakuannya tersebut. Kini cerita berbalik. Ini ya, pasca kejadian tersebut, Eni selalu merasa ada yang mengikutinya. Bahkan tanpa banyak pikiran, Eni langsung memutuskan resign dari perusahaan tempatnya bekerja tersebut. Bagaimanapun juga, percaya, tidak percaya, kita hidup berdampingan dengan sesuatu yang tidak bisa kita lihat dengan jelas. Jadi, sebisa mungkin tetap menjaga perilaku dimanapun kita berada, agar tidak mengganggu orang lain ataupun sesuatu yang tidak bisa kita lihat, namun akan kita rasakan jika kita mengganggunya.